Yeah, 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 I love you. Wow, wow, wow. Yeah, how much money you got? 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 A lot. How much money you got? Halo pemirsa OBTV, senang sekali rasanya saya Aurel Queen bisa menyapa Anda kembali dalam program Here I Am. Tentunya program ini akan memberikan kamu informasi yang informatif, tentunya edukatif dan bisa menginspirasi sahabat OBTV di rumah. Hari ini sudah ada bersama saya seorang mahasiswa Universitas Brawijaya. Itu salah satu yang juga menjadi anggota dari mahasiswa wirausaha Universitas Brawijaya. Langsung aja nih kita sapa terlebih dahulu, ada Ato. Ya, halo. Selaku owner dari Ethel Thrift. Nah, itu tuh usaha yang bergerak di bidang thrift ya. Ini pasti senang banget ya sahabat-sahabat OBTV yang khususnya untuk anak-anak muda. Di episode kali ini kita mendatangkan kamu nih selaku owner dari Ethel Thrift. Dah, ngomongin soal Ethel Thrift nih, bisa cerita sedikit dong terkait dengan sejarah. Kenapa sih namanya Ethel Thrift? Sejak kapan terpikirkan untuk membangun usaha di bidang thrift gitu? Monggo. Jadi kalau Ethel Thrift sendiri ya kak, itu aku ambil dari nama aku sendiri. Oh, Karena aku oke. Atoilah tuh kak. Iya, Jadi iya. ATHL-nya tuh aku masukin ke nama bisnis aku, jadi Ethel Thrift aku namanya Oke, gitu. oke. Kalau untuk sejarah singkat sendiri ya kak, dulu itu pas SMA kan aku bikin kelas 2 SMA. Iya. Kebetulan emang lagi pengen banget cari uang saku, kan Oke. masih SMA ya kak. Iya, iya, iya. Terus kita juga masih kayak pengen upgrade diri juga. Kan kalau SMA tuh punya bisnis tuh kayak suatu experience baru banget kak. Yaps. Jadi itu sih kak alasan aku bikin Ethel Thrift. Oke, berarti sudah dari 2 SMA. Kalau bisa aku tahu itu sejak tahun berapa ya? Sejak bulan Januari 2021 kak, tanggal 9. Berarti baru aja nih ya sebenarnya di SMA Iya. gitu ya. Baru akhirnya langsung continuing ke waktu saat jadi mahasiswa gitu ya. Oke, dan untuk alasan kamu kenapa memilih bidang usaha thrift gitu kan? Kalau anak muda sekarang itu ya pastinya lebih ke kuliner gitu kan, yang membuat mereka nyaman juga gitu loh. Nah, kenapa sih seorang atau ini memilih bidang usaha di thrift ini gitu? Karena pada tahun 2021 awal itu kak, thrift itu merupakan bisnis yang berpeluang. Cuman pas itu belum menjamur banget seperti sekarang. Yaps. Di awal-awal itu ada yang jualan thrift udah rame, cuman nggak seramai sekarang. Jadi Iya. karena thrift juga modalnya nggak yang banyak banget ya kak. Jadi selaku buat anak SMA, kantong anak SMA itu masih worth it banget. Jadi itu alasan utamanya sih. Oke, kalau untuk dari perkembangan usaha dari SMA gitu ya, untuk ke kuliah itu gimana sih menurut kamu perkembangan usaha yang kamu jalankan? Ethel ini seperti apa sih dari SMA kamu menjalankannya? Perkembangannya sudah semacam apa nih gitu? Kalau dari SMA dulu kak, aku masih stoknya barangnya dikit-dikit. Itu Belum berani banyak ya? Iya, belum. Jadi kepercayaan customer juga masih belum yang percaya banget. Iya, iya. Jadi kita harus berani ambil resiko ya kan. Iya. Kita harus upgrade. Jadi lama-lama kita ambil barangnya cukup banyak sampai ngebal gitu kak. Iya, Mungkin iya, di trip ada istilah ngebal kan Iya, nggak iya, asing tahu, lagi ya. tahu, Kak. tahu, tahu. Jadi itu meningkatkan kepercayaan dari SMA terus ke kuliah. Teman-teman udah mulai tahu, mulai meluas lagi segmentingnya. Iya, iya. Terus jadi ya berjalan sampai sekarang. Oke, baik. Dan kalau untuk ini ya, kamu kan sibuk juga nih ya sebagai mahasiswa, terus itu selaku entrepreneur juga. Gimana sih cara kamu bagi waktu ini antara kuliah kamu, terus juga mungkin kegiatan organisasi dan juga menjalankan usaha ini? Jujur sih aku sebenarnya belum bisa banget manajemen waktu ya kak, karena masih sering banget tabrakan gitu. Oke. Tapi aku menentukan hari tertentu Iya. itu buat aku fokus di bisnis aku dan kapan aku harus fokus di kuliah aku. Oke. Kan kalau kuliah Senin sampai Jumat kak, Iya. itu waktu aku buat fokus kuliah dan fokus organisasi. Oke. Atau kalau Sabtu Minggu itu udah gak ada yang bisa ganggu, aku harus fokus sama bisnis aku biar juga bisa berkembang. Karena Oke, sama-sama oke. penting kan kayak di Iya, iya, iya. kreativitas kita sama akademik kita. Iya. Tapi kalau misalnya nih, biasanya kan kalau kegiatan kampus sering dilakukan Sabtu Minggu, gimana nih caranya kamu? Itu kan usaha tetap jalan, terus kegiatan juga nggak bisa ditinggalin gitu loh.
Jadi ini emang kadang aku ngelanggar janji aku sendiri. Oh iya, nah itu. Sabtu itu aku maksimalin di jam 12. Jadi aku gak boleh ada kegiatan di atas jam 12. Aku mau fokus di trip aku gitu. Oh gitu. Cuman Oke, ya oke. kadang nggak sesuai Iya, gitu bener ya, banget, Kak. gitu ya. Oke. Tapi, nah ini aku penasaran juga, apa sih yang menjadi pembeda Ethel Thrift dengan usaha-usaha thrift lainnya? Karena kan kalau kita lihat di Malang sendiri itu ya, Tok ya, itu kan segmen pasar daripada penjualan thrift ini tuh kan udah rame banget ya kan, apalagi khususnya buat pakaian nih gitu. Nah jadi apa sih pembedanya Ethel Thrift ini dengan usaha-usaha thrift yang lainnya di Malang? Jadi kalau Ethel Thrift sendiri itu mungkin kita keunikannya ya kayak itu mungkin di sistem ordernya yang kita bisa lebih praktis banget. Iya. Terus di produk-produk kita di mana kita bisa mengemasnya jadi apa ya? Kekinian banget gitu Kak sama Iya, teman-teman sekarang. Jadi kita kalau sekali post itu Kak bisa langsung habis. Karena biar apa ya? Di sistem order yang mudah, terus produk-produk yang kita pilih itu juga sesuai relevan dengan teman-teman zaman sekarang gitu. Iya, modesnya gitu ya. Saya nggak jauh beda dari yang lain sih Kak. Oh nggak ada, tapi pasti kan punya sisi unik gitu ya. Nah sisi uniknya dari Ethel Thrift ini tuh apa tuh? Gitu. Mungkin di produk-produknya ya Kak. Kalau di Ethel Thrift tuh kita kan fokusnya di sweater atau hoodie Kak. Dan kita itu lebih suka ke yang grafik gitu. Itu sih yang bikin Ethel Thrift tuh menonjolnya di Ethel Thrift di bagian situ. Berarti ini fokus untuk hoodie, sweater gitu ya. Mungkin kalau misal thrift-thrift yang lain itu banyak fokus ya, ada jualan baju nggak spesifik gitu nggak ya. spesifik, bener banget. Oke, tapi kalau misalnya di Ethel ini sahabat UBTV itu bisa menemukan banyak banget jenis-jenis hoodie gitu ya, produk-produk hoodie, terus itu juga sweater gitu-gitu ya. Karena terfokuskan gitu kayak Terfokus, bisa iya. lebih explore-nya tuh lebih banyak lagi. Benar, mungkin kalau yang memang suka kan kalau misalnya biasa anak-anak kuliah itu sukanya emang sweater atau hoodie gitu. Iya, Jadi bener banget. mereka tuh pasti akan scroll di tempat kamu terus gitu. Bener banget. Jarang yang misalnya kayak mencari yang lain gitu kan. Mungkin bukan di Ethel Thrift gitu ya, tapi lebih spesifik gitu ya di Ethel Thrift ini. Oke, baik. Kalau untuk ke promosi kamu nih sampai sejauh ini sekarang gitu, seperti apa sih untuk Ethel Thrift? Yang pasti yang terutama tuh sosial media ya. Iya. Sosial media bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok, Instagram pribadi aku atau yang lainnya. Nah yang kedua tuh lewat personal styling Kak. Jadi bisa lewat interaksi begini sama Iya, teman-teman, atau bisa benar. kita bisa soft selling atau hard selling ke teman-teman. Mungkin sejauh ini itu Kak. Atau kalau ada bazar expo kan banyak banget ya Kak. Di pesantren atau di acara-acara itu kan banyak banget yang Iya, buka iya. tenan buat jualan. Iya. Itu salah satu cara aku buat bisa promosi ke teman-teman. Oke, baik. Dan aku penasaran banget nih kalau bazar-bazar tenan itu gimana sih caranya, alurnya kamu bisa jualan di sana gitu ya. Tapi kita harus jeda dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di Here I Am. Thought that I wasn't gon' pan, now I got a plan. They say the success is the greater revenge. Tell all your friends, call on a mission, submitting the spot is the greatest that did it before it all ends, nigga. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. Welcome back to Here I Am, masih bersama aku Aurel dan Atuk selaku owner dari Ethel Thrift. Oke, kalau tadi ada terbesit sedikit ya dari Atuk sendiri di segmen sebelumnya bahwa kita juga melakukan promosi dari bazar tenan gitu ya. Nah itu gimana sih sistematika ketika kita ingin untuk promosi melalui bazar atau tenan gitu, gimana nih prosesnya? Jadi yang pertama Kak, kita harus cari informasi dulu nih. Iya. Di mana tenan yang di mana yang lagi open tenan gitu. Iya. Nah, di situ nggak sampai situ aja Kak. Kita harus rebutan dulu tuh. Karena yang pengen buka tenan banyak banget Kak. Nah, itu dia. Harus cepet-cepetan. Jadi kita tuh kalau ada info langsung banget kita cari shippingnya, kita cari emailnya, kita langsung hubungi. Kalau kita cepet, nah kita bisa dapat tuh Kak. Nah, itu nanti masih ada range harganya dulu Kak. Kita sesuai dengan budget kita gitu. Kalau udah hype banget, udah keren banget, itu agak lebih pricey Kak. Tapi kalau masih kalian harus bayar ke mereka iya, gitu Kak, ya? jadi tenan tuh bayar. Gitu.
Cuman karena bayar tadi itu worth it Kak. Worth Karena it ya? datang tuh banyak ya. Jadi Iya. worth it banget sih, luar biasa worth it. Biasa berapa sih kalau misalnya range harga ketika kamu ingin promosi melalui tenan itu berapa? Melalui tenan. Jadi itu nanti balik lagi ya Kak, berapa hype-nya tenan itu tadi. Iya. Nama dari tenan tadi. Tenan iya. Itu bisa dari 700, 1 juta. Satu hari gitu. Itu enggak Kak, 3 hari mungkin. Ada yang 3 hari, 4 hari gitu. Gitu ya, oke. Biasanya kayak gitu tuh sering ada waktu konser kali ya. Bener banget Kak, pas konser. Kadang tuh ada juga di Malang kan, keren banget ya. Iya. Itu ada yang khusus trip-trip gitu juga ada. Oh ya, aku keingat sih kemarin tuh waktu di UKM Faganza di Universitas Brawijaya itu banyak juga nih tenan-tenan yang jual thrift gitu ya. Itu salah satunya Iya, berarti. bener. Tapi untuk ada di sana, usaha kita di sana itu cukup besar juga ya berarti ya, 700 sampai tergantung tenannya berarti ya. Tenannya bener banget Kak. Oke. Dan itu cukup sering gak sih? Kalau aku mungkin karena masih ada, dulu kan masih siswa ya Kak ya, terus sekarang juga masih di mahasiswa kan ada waktu yang kita bagi, jadi Iya. jarang nggak aku ikut. Jarang ya. Cuman kalau ada yang kita liburan gitu, aku harus ikut banget sih, Kak. Oke. Dan kalau kita ngobrolin nih untuk selanjutnya, aku penasaran banget di depan kita ini kan udah ada produk-produk yang kamu jual nih ya dari Ethel Thrift. Bisa dikasih tahu nggak sih terkait dengan ini apa yang ada di depan, jenis apa yang kamu jual gitu ya kan? Terus itu juga harga-harganya dong sekalian. Nah, jadi yang di depan ini itu produk dari Ethel Thrift ya, Kak, ya. Yang satu tuh abu-abu itu oversize, Ini oversize, yang ini sweater yang satunya ya. jaket oversize juga Kak. Ini jaket ya jatuhannya ya, bukan hoodie ya. Oke. Karena teman-teman kan suka banget tuh Kak oversize ya zaman sekarang. Yaps. Gitu. Iya Emang benar. Ethel Thrift pokoknya di oversize produk gitu kan. Kalau untuk rancangan harga sendiri itu tergantung Kak dari ketebalan, dari gambar, bordir atau bukan, terus modelnya seperti apa gitu. Kalau oversize sendiri itu 75 sampai 95. Pastinya under 100 sih Kak. Pastinya under 100 Bener ya banget, Kak, gitu. iya. Oke. Kalau yang untuk aku pakai sendiri ini untuk cewek atau gimana nih? Nah, itu untuk cewek Kak, karena Iya. dilihat ya Kak dari gelangnya itu. Iya bener-bener cewek kelihatan. Itu maksudnya ke oversize tapi crop gitu ya Kak. Iya, Jadi iya. dari 65 75 gitu. Oh gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk satu gender gitu ya, tapi ini bisa juga untuk unisex gitu ya. Oke. Cowok cewek bisa pakai gitu. Cowok cewek bisa pakai. Mungkin Anda ada yang saudara gitu ya. Oh, iya, Bisa banget tuh. Saudara ada kakak dan adik Iya, gitu atau bener abang adik gitu. Ini cocok banget nih bisa pakai-pakaian gitu ya. Langsung Oke. hubungi gitu kayak atau thrift cari aja di IG ada kok. Oh iya, nanti kita kasih waktu buat kamu promo-promo nih waktu di boleh segmen banget. 3. Oke, kalau ngomongin soal usaha Ethel Thrift ini sendiri, ini ditanggung jawabnya sendiri oleh kamu atau kamu ini sebenarnya udah punya tim ataupun pegawai nih? Atau Ini sekalian dengan perkembangannya Kak. Dari SMA tuh aku sendiri kan. Oke. Terus sempat berpartner cuma karena kan nggak mungkin lancar terus ya Kak ya. Iya. Jadi emang terpaksa banget harus sendiri lagi. Lanjut ke kuliah, sejauh ini aku masih punyanya itu sosial media spesialis. Oke. Kalau untuk karyawan yang di produknya masih aku handle Kamu sendiri. dan masih proses buat hiring gitu. Oh oke, ini berarti rencananya akan ada ini ya juga ya outlet juga nih katanya tadi sahabat Ubed TV. Nah kalau kita boleh tahu persiapan outletnya sudah berapa persen dan juga di mana nih nanti posisi outletnya? Kalau persiapan sendiri itu masih belum banyak banget kayak masih 30%-an. Masih 30%. Kalau lokasi di Malang ya kayak pastinya. Tepatnya di Kabupaten Malang di Gondalegi Pagelaran. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya kayak aku gitu. Oke. Dan itu kalau misalnya bisa offline gitu ya, bisa juga online ini ya Oh, berarti iya, Kak, ya benar. dari sosial medianya. Tapi nanti kita kasih kesempatan buat Airtalk di segmen ketiga, dia akan promosi terkait sosial media usahanya. Nah selanjutnya nih, kalau untuk perkembangan menurut kamu ya sejauh ini perkembangan usaha thrift di Kota Malang ataupun di Kabupaten Malang sendiri itu seperti apa sih? Atau Di Kota Malang sama Kabupaten Malang tuh thrift banyak banget Kak. Iya. Jadi itu salah satu tantangan saya Kak ya. Iya. Terus bertahan di era yang cukup berjamur ini gitu Mas. Iya. Jadi
perkembangannya mungkin kita harus terus kreatif ya kayak mungkin dari sosial media, dari cara ada yang lain jadi produknya, terus kita harus juga inovatif juga. Kita juga harus menguasai public speaking biar bisa personal selling ataupun yang lainnya. Kita juga harus memahami algoritma dari Instagram, dari TikTok. Itu banyak kayak pengembangan yang harus kita lakukan. Oke, kalau untuk cari barang sendiri nih ya. Nah ini kan pasti kan itu kan tadi kan kamu sudah sampaikan aku yang kerjain sendiri nih Kak gitu, cari bal atau segala macam. Gimana nih proses dari kamu cari balnya sampai akhirnya jual gitu, itu gimana? Apakah dapatnya dari satu orang atau beberapa orang? Jadi kalau dapat bal sendiri itu yang pasti pertama aku cari di sosial media. Sosial media, terus ada juga temen nih yang punya kenalan gitu aku tanya. Nah terus dapatlah tuh kontaknya, dapat juga sosial medianya, itu kita kontak gitu kan. Selanjutnya tuh kita bisa tanya-tanya negosiasi dulu harganya berapa, kirimnya berapa. Nah ntar dari situ kita bisa tuh jalin relationship sama ownernya dulu, sama penjualnya dulu. Nah terus dikirim ke kita, baru kita bisa dieksekusi. Oke, baik. Dan kita masih penasaran banget nih kalau tadi kita ngobrolin seputar ini produk-produk apa aja yang udah ditawarkan gitu ya, terkait juga perkembangan. Nanti aku akan tanya-tanya seputar pengalaman kamu selaku entrepreneur yang sudah menjalankan usaha thrift ini selama kurang lebih 2 tahun gitu ya. Tapi kita harus jeda dulu nih Atok, jangan kemana-mana, tetap di Here I Am. Cause they fucked up the shot. Just want you to know that you got it, my nigga. Though I never met you, I know that you special. When that the Lord bless you, don't doubt it, my nigga. Dennis Smith Jr., stay solid, my nigga. I'm on a tangent, not how I planned it. I had some fans that hopped in a band and shit when they thought that I wasn't gon' pan. Welcome back to Here I Am, masih bersama Coral Queen dan Atok nih. Dan kita akan ngobrolin lagi seputar Ethel Thrift, usaha yang sudah dijalankan atau selama kurang lebih 2 tahun gitu ya. Nah kalau untuk segmen ini aku lebih pengen tanya-tanya kamu seputar pengalaman kamu nih selaku entrepreneur gitu ya, selama kurang lebih 2 tahun dari SMA sampai di kuliah juga continuing ya gitu ya. Nah itu apa sih pengalaman yang teringat terus di kepala kamu gitu loh, yang memorable banget gitu, yang sampai sekarang tuh nggak kamu lupain dan berkesan untuk kamu selaku entrepreneur gitu. Jadi dalam pengalaman sendiri nih kayak kan banyak banget kayak kalau kita udah masuk ke dunia bisnis bakal banyak banget pengalaman yang kita dapat. Mungkin dari cara sosialisasi, dari cara negosiasi dan yang lain-lainnya kayak pengalaman yang teringat banget sama aku itu banyak banget. Aku nggak ada yang satu fokus yang paling banget, nggak ada. Semuanya tuh berharga buat aku. Berkesan gitu ya. Jadi di situ ada pengalaman yang bisa ngebangun aku banget buat bisa public speaking, buat bisa negosiasi, buat bisa nentuin ini harga berapa, ini berapa. Itu kan suatu teknik yang jarang kita dapetin kalau kita nggak terjun langsung. Bener, kalau misalnya kita belajarnya teori kayaknya nggak dapet gitu ya, tapi harus langsung prakteknya baru dapet ya gitu ya. Oke. Terus dari cara kita buat promosi itu kan kita harus berani kan kayak mau bilang nih pas nongkrong gitu Kak. Ini kalau mau beli kan itu cukup percaya diri. Percaya diri, bener-bener nge-branding usaha sendiri gitu ya. Personal brandingnya itu harus dibatin tuh. Mungkin terlihat simpel tapi ternyata kalau dijalanin tuh cukup challenging ya. Panting lah kayak gitu. Iya, menang panting istilahnya. Tapi ini keren banget loh. Berarti di usia kamu sekarang yang berapa tahun sih ini sekarang? Masih 18 tahun. 18 tahun lo udah menjalankan usaha thrift ini selama kurang lebih 2 tahun. Pasti ini udah banyak banget nih apanya, profitnya. Nah sampai bangun outlet nih, berarti kan nggak main-main nih usahanya ya kan, bener banget. Oke, kalau untuk atau sendiri nih, apakah ada inovasi-inovasi yang akan ditawarkan untuk menjalankan usaha thrift ini atau thrift ini seperti apa?
pastinya. Untuk inovasi yang pengen aku jalanin sejauh ini kayak aku harus bisa cari unique selling point dari bisnis aku sendiri Kak. Karena nyari keunikan itu susah banget Kak. Bener. Jadi itu salah satu inovasi aku pengen nyari keunikan dulu, terus kita bisa buat buka outlet tadi, kita bisa terus kembangin terus, terus cari hal-hal baru Kak. Karena hal-hal baru soal inovasi kan susah banget ya Kak, cari nggak bisa kita langsung dapat gitu. Butuh proses lah kayak gampangnya. Dan sejauh ini aku belum ada ide-ide ini sih, karena aku masih fokus di outlet tadi. Oh, berarti kalau untuk sekarang fokusnya pembangunan outlet gitu Nyari ya. di situ gitu. Oke. Dan kalau itu nanti kayaknya harus rekrutmen tim nggak sih? Nah, bener banget Tay. Itu kita harus hiring, kita harus cari kriteria yang sesuai ya Kak. Iya, benar. Dan juga pastinya harus orang terpercaya juga ya kan? Karena untuk nyari orang yang sepaham dan bisa sevisi sama kita tuh agak sulit sih, apalagi dalam usaha ya. Tantangan baru. Tantangan baru itu salah satunya. Oke. Baik, untuk suka duka nih selama menjalankan usaha ini tuh seperti apa sih? Kalau suka duka sendiri itu mungkin saat kita jualan itu kan kita bakal ketemu dengan banyak sekali customer yang berbeda kepribadiannya Kak ya. Yaps. Ada yang kasar, ada yang baik banget, ada yang random banget. Nah itu dukanya Kak ya. Pernah itu aku dikira nipu Kak. Pernah itu Kak. Karena kita minta down payment Kak ya. Jadi sempet. Tapi itu bukan down payment itu berarti pembayaran DP Kak. Iya. Oke, pembayaran di awal. Perbedaan itu jadi suka duka gitu Kak ya. Dukanya di situ. Kalau sukanya Kak ya itu banyak banget sih Kak. Kalau sukanya bahkan nggak bisa disebutin satu persatu ya Kak. Ketemu orang baru. Itu kan melatih kita banget, upgrade diri banget. Benar. Terus kita bisa nemuin passion kita. Kayaknya ini passion banget ya. Iya Kak, bener banget. Karena kebetulan aku suka banget di fashion gitu ya. Salah satu alasan aku jalan trip karena mungkin aku suka fashion, jadi sustainable dengan aku sendiri. Iya, itu juga penting ya, atau ya ketika kita pilih bidang usaha yang sesuai dengan passion kita itu kita akan lebih enjoy menjalankannya. Nah ini kan kalau kita lihat basic dari pendidikan kamu ya pariwisata, terus itu juga tapi kamu menjalankan usaha di bidang trip, itu nanti relasinya gimana nih gitu? Apa di mana benang merahnya gitu loh? Kalau pariwisata sama trip itu cocok banget ya. Cocoknya di mana? Nah ini kita dapat pembelajaran baru lagi nih sama BTV. Nah karena Kak kalau kita lagi cuci mata ke mall, kita cuci mata ke tempat trip, itu ternyata termasuk salah satu bentuk pariwisata Kak. Itu fun fact banget ya. Iya fun fact, ini ilmu baru nih, ilmu baru. Oke. Kita menghibur diri lewat kita lihat-lihat baju, beli baju, kita kan refreshing ya Kak ya. Iya, dan bener, itu bener. aku juga baru tahu pas kuliah kalau ternyata itu salah satu bentuk dari pariwisata. Wow, jadi sebenarnya itu teknik-teknik yang kamu pakai untuk berjualan gitu ya, menjalankan usaha ini tuh tidak terlepas juga dari teori-teori pariwisata. Bener banget. Nah ini menarik banget nih. Nah kayaknya kita udah cukup banyak banget dibincang-bincang gitu ya kan. Nah kita mau kasih kesempatan buat Ato nih selaku owner dari Ethel Thrift ini untuk promosi Ethel Thrift, sosial medianya apa mungkin, terus kalau mau beli di mana, harganya berapa, dan untuk terakhir kamu kasih dong closing statement untuk sahabat BTV yang mungkin saat ini tuh masih dilema membangun usaha gitu, biar berani untuk menjalankan usaha seperti kamu nih sekarang. Oke, monggo. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau lihat-lihat outlet Ethel Thrift, barang-barang Ethel Thrift itu silakan cek IG-nya Ethel Thrift. Di bawah ini. Di bawah ini. Ya. Oke. Nah, di Ethel Thrift sendiri di bio-nya Kak udah ada link WhatsApp. Oke. Kalau mau order tinggal klik itu aja Kak. Tinggal klik itu aja kalau mau order. Kalau ada yang suka langsung di screenshot, langsung dikirim WA-nya. Simple banget ya Kak. Simple banget, memudahkan sekali itu ya. Oke, untuk selanjutnya? Selanjutnya, kalau buat teman-teman yang mungkin pengen buka usaha baru, pengen fokus di dunia thrift juga, itu menjanjikan banget ya Kak. Oke. Dan mungkin ada 3 hal dulu Kak yang harus dipenuhi. Apa tuh? Yang pertama kita harus modal di tenaga ya Kak ya. Jadi modal tuh gak melulu soal uang, tapi modal tenaga. Oke. Yang kedua baru modal uangnya, dan yang ketiga itu modal kreativitas.
kreativitas dan inovasi diri kita gitu. Oke, Karena berarti kalau tiga ini tidak saling berkaitan Kak, itu kita punya uang doang Kak ya, tapi kita nggak punya tenaga atau kita nggak bisa kreatif, itu akan kurang maksimal Kak di tiga ini. Dan ini bisa banget Kak dilatih buat teman-teman yang mahasiswa atau teman-teman yang cari pengalaman dulu, bisa banget itu dan bisa dapetin tiga hal ini. Oke, thank you so much for coming. Atau sehari ini udah berkunjung ke UB TV dan berbagi pengalamannya nih selaku entrepreneur yang sudah menjalankan usaha thrift. Kiranya Ethel Thrift ini bisa semakin maju ke depannya dan sukses, semakin dikenal banyak orang tentunya. Oke, sahabat UB TV, tidak terasa 30 menit sudah saya dan Ato menemani Anda di rumah. Jangan khawatir karena kita akan hadir di setiap minggunya hanya di UB TV Aktif dan Kreatif. Karena itu, Aurel pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Bye. How many times did you lie? How many times did she leave? How many times did she cry? How many chances she done gave you? Fuck around with these thighs.